Shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Selamat tahun baru. Happy New Year saudara. Selamat masuki tahun dimensi yang baru. Amin. Amin. Nah saudara, ini tahun yang luar biasa karena tahun 2020 saudara. Ya, kalau kita kayaknya 2020 nggak akan ngalamin lagi itu 2 kali. Kalau 19 belum lahir semua ya saudara ya. Tapi 21 saya nggak mau sampai hidup 101 tahun lagi, saya nggak. Cukup ya. Jadi kayaknya baru kali ini sudah 2020. Boleh tampilkan saudara, jadi 2020 sudah. Jadi kalau kita lihat ini ada pengulangan, ada double ya. Saya suka dengan menyebutkannya dengan 2020 saudara, 2020. Kita bisa saya menyebutkan dengan 2020, tetapi saya mau menyebutnya dengan 2020 atau 2020 saudara. Nah saudara, sebelumnya di Yohanes 10 ayat 10, kebetulan pengulangan juga 10-10 saudara. Ya, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, ya, Tuhan datang untuk supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, abundantly saudara. Saudara, kebetulan juga namanya 10-10 saudara. Ya. Nah saudara, yang lalu hari Minggu yang lalu saya katakan bahwa Natal berbicara Tuhan datang untuk memberikan kehidupan. Jadi Tuhan tidak membawa kematian, Tuhan membawa kehidupan. Dan kehidupan bukan hanya berarti orang yang hanya mungkin bisa bergerak, tetapi kehidupan berbicara orang yang mau berubah. Karena itu gereja adalah tempat perubahan. Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang benar, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu perubahan itu adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau kita dengar firman, kita bilang itu buat saya. Jadi jangan bilang ini harusnya cocok nih buat tetangga gua ya. Tapi buat kita ya, buat diri kita supaya kita dirubahkan, saudara. Nah, saudara katakan Tuhan datang untuk memberikan hidup, dan memberikan hidupnya bukan yang pas-pasan, saudara. Bukan yang hanya biasa-biasa, tapi supaya kita mempunyai dalam segala kelimpahan, saudara. Abundantly, saudara. Jadi tahun ini saya percaya akan terjadi satu kelimpahan, saudara. Yang amin cuma 1-2 orang. Jadi kita akan mengalami kelimpahan, saudara. Ya, jadi ada berkat yang berkelimpahan, ada hubungan yang dilimpahkan kasihnya, damai sejahtera. Saudara mau, saudara? Tahun 2020 ini mengalami segala sesuatu yang berlimpah. Bukan yang pas-pasan, bukan yang biasa-biasa, tapi abundantly, saudara. Kelimpahan. Makanya memang harus kita perhatikan, kita harus garis bawahi kata kelimpahan ini. Karena ini adalah tema tahun ini. Karena itu Gembala Sidang kita mengatakan tahun dimensi yang baru. Ya. Karena dimensi berbicara bentuk. Ya, betul ya. Dimensi itu berbicara bentuk atau gambar, atau kita melihat sesuatu. Itu ada 2 dimensi, 3 dimensi, sekarang ada 4 dimensi, saudara. Jadi bagaimana kita melihat satu benda atau satu ruangan atau satu situasi, saudara. Jadi dimensi yang baru adalah sesuatu yang baru. Ya, dan saya berbicara ini tentang kelimpahan di tahun ini. Nah, saudara, kalau kita berbicara kelimpahan, kita nggak lupa dengan saya diingatkan Tuhan dengan satu kejadian di mana kita buka saja kejadian, kebetulan dari kejadian juga. Jadi satu kejadian dari kejadian 22 ayat 15 sampai 17 ya. Kejadian 22 ayat 15 sampai 17 ya. Nah, saudara, di sini dikatakan untuk kedua kalinya. Saudara, nggak kebetulan juga. Ini banyak kebetulan tapi nggak kebetulan. Jadi artinya saya mau kita memperhatikan sungguh-sungguh ayat ini, saudara. Karena waktu saya baca ini benar-benar ada satu highlight yang saya lihat. Jadi saya melihat Tuhan berbicara melalui kata-kata ini, saudara. Dikatakan untuk kedua kalinya. Ya, sekali lagi double portion, 2 kali, saudara. Ya, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah. Saudara, kita anak-anak Tuhan gak boleh bersumpah. Dan Tuhan katakan, kita gak boleh bersumpah demi langit, demi surga atau apapun. Tetapi kenapa dikatakan Tuhan bersumpah? Nah, tolong perhatikan di sini bahwa
ada satu makna yang saya waktu saya baca, wow, Tuhan lagi nunjukin tentang double portion. Sesuatu yang harusnya bisa dikatakan Tuhan, karena kita percaya kalau Tuhan berfirman itu iya dan amin. Ya, nggak ada yang bisa membatalkan. Dan kalau dia udah ngomong nggak perlu, pokoknya udah pasti jadi. Karena dia menciptakan juga dengan firman. Betul ya saudara? Dia jadilah terang, jadi. Tetapi kenapa Tuhan harus mengatakan sumpah, bersumpah? Ini berarti sesuatu yang nggak lazim, yang nggak umum, yang nggak cuma biasa-biasa, tapi ini sesuatu yang didabelkan sama Tuhan. Ya, jadi kita mengerti ya artinya. Kenapa Tuhan bersumpah? Karena Tuhan mau doublekan. Makanya ini berbicara double portion. Dikatakan aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Perhatikan di sini. Kenapa Tuhan sampai bersumpah double portion? Karena ternyata Abraham juga melakukan double portion, yaitu menyerahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Bukan untuk pelayanan saudara, ya. Setiap kita mau anak kita pelayanan, ya. Tetapi ini untuk disembelih, untuk dibunuh saudara. Ini berbicara double portion juga, ya. Saya percaya nggak ada yang mau kita memberikan anak untuk disembelih atau dibunuh saudara, ya. Tapi ini apa yang dilakukan Abraham itu double portion. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan dalam bahasa Inggris luar biasa saya waktu baca, in multiplying I will multiply. Wow, jadi dalam kelimpahan aku akan lipat gandakan lagi. Wow banget, betul gak saudara? Jadi ini udah berlimpah-limpah dilipat gandakan lagi. Dalam kelimpahan I will multiply saudara. Kemudian next. Oke, nah saudara, kita mau lihat saudara, apa yang Abraham lakukan ini saudara. Apa yang dia lakukan sehingga akhirnya berbicara double portion. Nah dikatakan bahwa firman-Nya, ya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, ya, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Saudara, dari sini, ini ada yang gak enak mungkin didengar saudara. Siapa di sini yang mau berkat double portion? Gak mau? Oh, semua mau. Yang mau berkat double portion, ujiannya akan double portion. Yang amin, katakan amin. Saudara ya, jadi saudara, kalau yang mau berkat double portion, biasanya ujiannya juga double portion saudara. Karena Tuhan selalu sesuai, apa yang kau tabur akan kau tuai saudara. Nah karena itu kalau tahun ini, tahun double portion, siap-siaplah dengan ujian double portion saudara. Ya, kayak pagi-pagi kita sudah disambut dengan banjir saudara ya. Ini double portion saudara ya. Kita bersyukur ya, kita bersyukur untuk segala sesuatu saudara. Nah makanya kita akan lihat saudara, kita mau lihat apa yang Abraham lakukan. Double portion itu bukan hanya waktu dia mau menyembelih saudara. Double portion itu adalah respon dia, apa yang dia lakukan dari awal sampai pada akhirnya. Mari kita belajar, karena ini pesan buat kita di tahun ini saudara, untuk double portion ini. Jadi kalau kita mau berkat double, tapi ujiannya gak mau double, ya gak bisa saudara. Ya. Jadi ujiannya juga harus double. Nah yang pertama saudara, kita lihat dari Kejadian 22 ayat 3. Ya. Kalimat pertama sini saya melihat sesuatu yang luar biasa. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Saudara, apa bedanya kata pagi dengan pagi-pagi, saudara? Ya. Lebih pagi mana? Pagi-pagi ya. Lebih pagi-pagi ya. Jadi kenapa sampai ditulis pagi-pagi? Berarti ini lebih pagi dari pagi, saudara. Nah saudara, saya renungkan ayat ini dan saya benar-benar biasanya kita kalau bangun pagi-pagi, saya percaya kita lagi dalam keadaan semangat gitu. Ya ini yang saya dapat seperti itu. Bukan sesuatu yang lagi males. Kalau kita udah kayaknya gak ada harapan nih. Udah males, kayak bangun juga males gitu. Ada yang pernah mengalami itu? Gak ada ya?
luar biasa di sini semua orang yang bersemangat. Ya, tapi kadang-kadang kita lagi capek, aduh hari ini lagi, apalagi saya dulu ada kalimat I don't like Monday katanya. Thanks God for Friday, TGIF ya, TGIF. Jadi katanya kalau Friday semangat, tapi kalau udah Monday, aduh kerja lagi. Tapi nggak ada di sini semua orang suka kerja ya. Nah saudara, kadang-kadang kita nggak semangat. Tetapi ini aneh, ini ada sesuatu yang aneh buat saya. Abraham diminta untuk mempersembahkan anak yang tunggal yang dia kasih. Tadi di garis bawah, yang kau kasih, bukan yang dia benci ya saudara. Kalau dia benci sama anaknya, wah Tuhan minta kebetulan nih. Sembeli aja gitu ya. Tapi saudara enggak, dia kasihi. Di anak yang dia kasih yang tunggal. Di mana di kitab Ibrani dikatakan, di mana Tuhan berjanji bahwa dari Ishaklah keturunanmu nanti. Ya, tapi diminta anaknya, dia semangat. Wow, ini ada sesuatu yang double portion, ya, yang harus kita harus belajar dari ini. Saudara, apa yang membuat saudara semangat, saudara? Kalau mau terima berkat, ya, kalau mau terima bonus, kalau mau jalan-jalan, siapa yang mau traveling biasanya semangat ya. Packing gitu ya. Kadang-kadang istri saya suka nggak tidur tuh. Packing, nanti tidur di pesawat katanya ya. Jadi karena ya semangat juga, tapi juga mungkin ya pokoknya packing gitu ya. Nah saudara, tapi ini ada Abraham, diminta anaknya, dia semangat. Ada firman Tuhan di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah saudara, luar biasa saudara ya. Ada sesuatu yang saya lihat ini sesuatu yang luar biasa. Jadi tahun ini mulailah dengan semangat, saudara. Tahun ini kita harus semangat dengan Tuhan. Ya, kita harus semangat bukan karena berkat, bukan karena engkau mau diberkati, bukan karena ada jalan keluar dari masalahmu, bukan. Tapi semangat aja karena kita akan melihat Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang dipikirkan Abraham itu ada di Ibrani 11 ayat 19. Ibrani 11 ayat 19. Dia bilang, karena ia berpikir, ia itu Abraham, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Oh, saya tahu ternyata Abraham itu semangat karena dia mau melihat karya Tuhan di depan. Saudara, siapa yang semangat Tuhan akan bekerja? Tuhan akan melakukan bagiannya tahun ini. Amin, saudara. Akan berkarya dalam hidup kita, saudara. Tapi kita nggak boleh lihat situasi kita saat ini. Kita nggak boleh, kalau kita lihat situasi kita saat ini, mungkin kita akan jadi patah semangat. Tetapi kita harus lihat Tuhan akan bekerja dengan luar biasa di tahun ini, saudara. Ya, tadi bangun pagi, ya. Saya lihat, saya baru tidur jam 3 saudara ya. Dan saya lihat di depan ada CCTV, mobil saya belum kerendam saudara ya. Tapi ternyata jam 7 sudah kerendam saudara ya. Sudah kerendam, ya udah saya keluar saudara. Wow, sudah kelep gitu ya saudara. Ya udah saya masuk dari bagasi saudara. Karena di depan rumah saya sudah segini. Masuk dari bagasi, saya mundurkan, masih bisa nyala. Wah puji Tuhan, masih bisa nyala. Mundur, buka pintu, jos, keluar airnya saudara. Jadi istri saya videoin gitu, saudara. Ya, puji Tuhan saudara. Wow, terima kasih Tuhan. Pagi-pagi sudah dikasih hadiah, mobilnya kerendam saudara ya. Nah, puji Tuhan. Tapi sebenarnya, jujur sudah, saya suka mobil, saya suka. Waduh, ini bagaimana nih gitu ya? Rasanya udah nggak enak. Saya kontak salon mobil yang langganan saya, dia langsung tahu. Wah, hati jadi nggak enak ya kok ya, gitu dia jawabannya gitu. Kayak karena dia tahu, dia kenal saya banget, hati jadi nggak enak. Tapi saya bilang, wow, saya mau semangat. Ini saya mau ngomong ini, wah makanya Tuhan kasih hadiah ya, kasih hadiah. Semangat nggak lo ya, mobilnya kerendam, semangat ya, semangat saudara. Jadi cuma semangat juga bingung tadi mau perginya gimana. Nah, puji Tuhan, saya ingat ada motor trail itu. Kurir kita motornya trail, jadi wah ingat, coba kamu jemput saya. Terus saya minta Denny tunggu di tol, ya.
Saudara, lama nggak datang. Ternyata dia juga nuntun dari luar, saudara, karena tinggi sekali, saudara. Ya, tinggi sekali. Jadi dia nuntun. Jadi akhirnya dia sampai rumah saya. Gimana, Pak? Kita jalan lagi, nuntun motor lagi ke depan. Ayo, ya udah, saudara. Jadi dia ngelihat paha saya ini putih dan coklat, saudara ya. Dia kaget, Pak, langsung coklat. Bukan. Ini karena naik sepeda, jadi beda. Dia kaget. Kaki saya kok berubah langsung coklat gitu ya. Bukan. Ini kena panas, yang ini seksi gitu ya. Saya cincing begini sore-sore, saudara. Saudara, kita jalan gitu ya. Saya pikir udah sampai sono, di starter nggak bisa, saudara. Motornya nggak bisa. Waduh. Oh ya udah nggak apa-apa. Tenang. Kita jalan lagi. Akhirnya kita berdua dorong motor gitu. Bukan naik motor, dorong motor sudah. Sampai udah masuk kampung gitu ya. Di starter, wah nyala, puji Tuhan. Saya udah naik Pak, saya udah naik gitu ya. Masuk gigi, nggak jalan sudah. Jadi digas nggak jalan. Wah, saya bilang motor kamu rusak nih. Karena masuk gigi kayak dol gitu, jadi nggak jalan sudah. Coba Gi, saya bilang saya turun dulu. Yang takutnya Toto masuk gigi ngetril gitu kan, karena dia ngebut gitu, di gas gitu saudara. Wah saya bilang rusak nih motornya ya. Ya udah kita jalan lagi gitu ya. Akhirnya ada orang di pinggir jalan gitu, bukan ojek saudara, puji Tuhan bukan ojek. Cuma dia, saya tanya rupanya dia waktu saya tanya, ini ojek ya? Bukan gitu ya dia bilang gitu. Tapi puji Tuhan, ini Martin malah ngomong, bisa anterin nggak? Ya, anterin ke pintu tol. Oh ya boleh gitu ya. Saudara saya akhirnya diantar sampai pintu tol. Terus dia bilang, wah Pak ada polisi. Jadi ini motor semua masuk tol saudara. Ya, tapi dia nggak pakai helm. Jadi akhirnya saya turun, baru karena kan dompet ada di dalam tas, pakai jas hujan bagi, ini saudara jangan lihat sekarang ya. Pakai helm sepeda tadi, pakai jas hujan saudara, wah pokoknya pakai celana pendek saudara. Jadi akhirnya saya mau kasih duit saya pikir. Terus dia bilang, oke Pak, ya, dia tinggal saudara. Wah saya bilang, tapi memang dia bukan tukang ojek, dia cuma orang ketemu di jalan sudah dianterin saudara. Ya, jadi puji Tuhan saudara, tapi saya bilang, wow, ini pengalaman yang luar biasa. Ya, menurut saya pengalaman yang luar biasa. Makanya saya bisa cerita kan, kalau nggak ada ini nggak bisa cerita saudara ya. Tapi ya Tuhan mau ingatkan, semangat ya, harus semangat. Makanya kita mau mulai tahun ini, saudara yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang bersemangat saudara. Mohon maaf istri saya nggak bisa ikut karena dia nggak bisa naik motor trail saudara ya. Kita nggak bisa keluar, anak-anak juga nggak bisa keluar, tetapi saya percaya hatinya juga semangat saudara. Ya, nah saudara. Karena itu saudara, mari kita semangat bukan karena apa yang kita lihat. Ya, kalau kita lihat sesuatu mungkin, wah kita sedang dalam masalah, rasanya kita jadi gak patah semangat. Mari kita semangat bukan karena kita sudah mendapat berkat, tapi kita semangat karena di depan ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan buat. Seperti Abraham bilang, dia berpikir, dia mau melihat mujizat. Dia akan melihat, dia yakin Tuhannya itu luar biasa, Tuhannya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Ya, jadi apapun yang Tuhan minta dia akan lakukan. Ini yang namanya iman memang saudara. Ya, dia berani untuk melakukan apa yang walaupun kayaknya nggak enak saudara, tapi dia mau taat saudara. Itulah iman saudara. Ya, karena dia percaya saudara hidupnya nggak sampai hari itu. Nanti pada waktunya, waktu dia umpamanya dia percaya, saya percaya dia percaya waktu dia harus menyembelih anaknya pun Tuhan sanggup membangkitkan saudara. Jadi yang pertama mari semangat. Katakan kiri kanan saudara, semangat. Ya, gambarnya tangan begini saudara kalau di WA ya. Tapi ini yang saya maksud adalah kita semangat karena Tuhan akan berkarya luar biasa di tahun ini. Ini tahun yang dahsyat. Saya percaya tahun 2020 ini tahun yang luar biasa. Ya, 2020. Nah yang kedua saudara, di dalam perjalanan itu mari kita lihat next ya. Nah, saudara, saya percaya ini ada hubungannya juga dengan tahun P, saudara. Ya, tahun P adalah tahun di mana P itu berbicara bibir, karena bentuk hurufnya ada ya, gambarnya ada. Nah, seperti itu, adalah seperti bibir. Saya pernah menyampaikan juga, tapi ini benar-benar berhubungan. Ya, jadi dari perkataan kita tadi ayatnya, boleh kembali, ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 37. Jadi saudara tahun ini kita harus banyak memperkatakan firman Tuhan. Banyak memperkatakan apa yang kau percayai saudara. Harus memperkatakan tahun ini.
Ya, Matius 12 ayat 37, karena menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara? Ya, dikatakan, mari kita lihat. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, ini perkataan iman. Ya, ini perkataan iman bahwa harusnya kalau Abraham naik dia akan kembali sendiri, tapi dia memperkatakan kami berdua akan sembahyang, sudah itu kami juga berdua akan kembali kepadamu. Yang pertama ini perkataan iman, ya. Mari saudara kita perkatakan iman kita. Mungkin orang akan bilang kita aneh, saudara ya, kita kayaknya nggak benar gitu ya, atau diajak ngomong kok kayak gitu ya. Tapi kita mau perkatakan terus. Kalau saudara sakit, katakan Tuhan yang akan menyembuhkan. Ya, anak saudara, keluarga saudara yang sakit, katakan Tuhan yang akan menyembuhkan. Tuhan pasti menyembuhkan. Percaya, perkatakan saudara. Hari-hari ini saudara, dengan perkataanmu itu kau akan dibenarkan dengan perkataan, dengan ucapan kita. Saudara, kita harus perkatakan iman kita. Hari-hari ini kalau kita mungkin mengalami masalah dalam keuangan pun, katakan Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan membela kita, saudara. Ya, nah ada lagi sekali lagi waktu dia anaknya bertanya, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan, Yehova Jireh, yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, ini perkataan iman, pasti saudara. Tetapi saya waktu mempelajari lagi, oh ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan pada setiap kita. Saudara, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, betul? Berarti kita semua enggak sendirian. Ada yang sudah menikah, suami istri, ya. Ada yang punya anak, keluarga, saudara, ya. Nah saudara, Tuhan berpesan buat diri saya khususnya, saudara. Dalam perkataanmu, di sini anaknya itu tanya sama bapaknya kan, Pak, ini udah ada kayu, api, sudah ada semua. Tapi apa yang mau disembelih gitu. Saya percaya kalau Abraham jujur pun gak salah. Dia akan bilang, kamu yang akan disembelih, saudara. Ya. Tetapi dia gak katakan itu. Memang betul dia memperkatakan imannya. Tetapi ada sesuatu yang saya dapat ya. Saya merema dalam hidup saya. Hari-hari ini kita harus saling menguatkan. Kita harus saling mengencourage begitu. Ya. Jadi bisa saja Abraham bilang, Tuhan minta kamu. Dan dia akan katakan, Papa mau taat. Ya. Dan saya percaya hati Ishak akan gundah mungkin. Akan galau. Hati Ishak pasti akan, aduh aku yang mau disembelih. Tapi dia gak mau membuat seperti itu. Karena dia butuh kerjasama Ishak. Dia butuh Ishak untuk mendampingi dia sampai pada akhirnya. Saudara, suami istri saya diingatkan juga untuk saling encourage. Ya. Mungkin kadang-kadang jujur, bukan kita gak mau jujur. Tetapi kadang-kadang kita harus katakan, umpamanya suami kita udah salah, suami kita mungkin salah mengambil keputusan. Mari encourage. Ya. Katakan, ya, Tuhan pasti akan membela kamu. Tuhan pasti akan menolong kamu. Tuhan pasti akan, Tuhan kamu boleh salah, tapi Tuhan gak akan mengingat-ingat kesalahanmu. Saudara, hari-hari ini saudara, kita perlu saling mengencourage satu dengan lain saudara. Ya, jangan akhirnya, tuh kan, makanya gue udah bilang kan, ya, lu sih begitu, memang gak pernah berubah dari dulu. Ya lu tuh begitu, itu betul mungkin kenyataan. Tapi hari-hari ini mari kita nggak seperti itu. Karena kita mau berjalan bersama-sama. Abraham butuh Ishak. Makanya dikatakan keduanya berjalan bersama-sama. Kalau Ishak sudah dikasih tahu, mungkin Ishak jadi nggak bisa berjalan bersama Abraham. Karena itu hari-hari ini kita perlu saling encourage satu dengan yang lain. Jangan saling menjatuhkan. Tapi saling mengatakan iman kita bersama. Supaya kita berjalan bersama-sama. Supaya kita bisa bergandengan tangan, saudara. Dalam unity, saudara. Ya, saudara, khususnya suami istri. Mari kita saling mengencourage. Ya, hari-hari ini. Jangan ingat-ingat yang lama lagi. Makanya penting sekali kelahiran yang baru kita lewatin. Untuk masuk ke double portion atau dimensi yang baru. Karena kita gak bisa masuk dimensi yang baru. Atau apalagi mengalami double portion.
Kalau kita nggak pakai hati yang baru dan roh yang baru. Kalau kita terus ingat terus kesalahan orang. Ya, ingat terus apa yang orang lakukan buat kita. Saudara, saya diingatkan juga saudara bahwa saya sering menyampaikan mungkin ya bahwa kalau engkau membawa persembahan ya, kan kau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu mengenai engkau. Tinggalkan persembahanmu ya. Pergilah berdamai dulu baru kau kembali untuk memberikan persembahan. Saudara, ternyata standarnya Tuhan bukan hati kita, tapi hati khususnya orang yang dekat dengan kita. Dan masuk ke tahun yang baru ini coba cek. Bukan cek hati kita lagi, kan udah dikasih hati yang baru dan roh yang baru. Tapi kira-kira ada enggak di hati suamimu ya, atau di hati istrimu masih ada ganjelan terhadap engkau? Bereskan dulu. Tuhan bilang tinggalkan dulu persembahanmu. Pergi berdamai dulu. Ya. Karena Tuhan memerintahkan berkat double portion ini. Karena kita harus berjalan bersama-sama. Saudara, Tuhan kasih double portion bukan cuma buat Abraham saudara. Tapi buat Ishak juga. Karena Ishak adalah anaknya yang akan mewarisi saudara. Makanya dia harus berjalan bersama-sama. Tuhan dia nggak mau Abraham berjalan sendiri. Dia harus berjalan bersama-sama. Harus ada kerjasama. Makanya di antara kita juga kalau ada ganjelan pergi berdamai. Ya, bukan pergi untuk berantem ya, saudara, tapi pergi berdamai, bereskan, ya, supaya kita bisa berjalan bersama-sama, saudara. Ya, jadi, saudara, mari kita perkatakan satu perkataan yang mengencourage. Kalau kita perkatakan perkataan iman kita, saudara, satu dengan yang lain, supaya kita kuat untuk berjalan bersama-sama. Karena tahun ini tadi saya bilang berkatnya double portion, tapi prosesnya, ujiannya juga double portion. Kita nggak bisa jalan sendiri, saudara. Kita harus saling menguatkan, terutama keluarga-keluarga, suami istri. Kita harus bersama-sama. Nah saudara, saya ada kesaksian mungkin sudah pernah dengar ya. Tapi saya mau cerita juga walaupun udah pernah dengar saudara ya. Saudara ya saya pernah kan diminta mendoakan satu apartemen yang mau dijual kan saudara. Jadi pada waktu itu saya lagi mau bisnis ya, belum full time, ini udah lama sekali, bisnis untuk buka kafe saudara. Nah, namanya bisnis harus store modal, saudara. Store modal, ya, 50-50, saudara. Jumlahnya cukup besar buat saya, ya, karena saya nggak punya tabungan pada waktu itu. Nah, saudara, tapi nekat juga mau kerjasama, ya, nggak punya duit mau nekat kerjasama. Itulah calon pendeta. Dulu belum pendeta penuh, saudara, ya. Saudara, akhirnya, saudara, kemudian biasa karena Oma nggak bisa hadir juga, Taman Anggrek. Liftnya tidak nyala, saudara, ya. Tadi dia bilang, wah kamu itu ya ke gereja ya. Waduh, mami pengen ke gereja. Jangan naik motor, mami jangan ya. Nanti dia mau di depan, saya yang di belakang, Martin bingung, saudara ya. Nah, saudara, kemudian saya bilang liftnya mati, udah nggak usah berangkat ya. Mami doa didukung saja. Nah, mami saya itu sangat care. Kemudian dia bilang, kamu katanya mau kerja sama gitu ya. Iya, Mi, Gimana? Udah ada uangnya? Saya katakan, Tuhan yang akan menyediakan. Langsung mami saya, oh berarti belum. Gitu ya. Jawabannya Tuhan yang akan menyediakan kok gitu kan saudara. Ya sudah gitu ya. Nah saudara, kadang-kadang memang, jangan bilang Oma ya. Cuma saya bilang kalau Oma tahu itu dia usaha gitu ya. Saya makanya kadang-kadang gak mau cerita karena saya gak mau dia usaha gitu. Dan dia usaha kontak biasa cici-cici saya gitu. Gak lama cici saya telepon, berarti kan udah telepon mami kan. Berarti karena gak lama itu wah ini pasti mami yang cerita ya. Dia utus cici saya dan katanya kamu mau buka usaha? Iya, udah ada dananya. Tuhan yang akan menyediakan. Sekali lagi dia bilang, oh berarti kamu belum, gitu kan. Akhirnya dia bilang, oke, kalau gitu don't worry, nggak apa-apa. Cici punya ini ya, pakai dulu ya. Pakai ini ya, nggak usah bingung ngembaliinnya ya. Kalau perlu Maranatha saja kembaliinnya gitu. Maranatha ya, Tuhan datang untuk kedua kali ya. Saudara, wow, saya pikir dahsyat, luar biasa. Tuhan menjawab karena iman kan, Tuhan yang akan menyediakan. Wah udah, saya senang banget. Terus, oke, ya udah. Yuk kapan lagi saudara? Biasa orang yang lupa tuh yang utang kan. Ini yang ngutangin lupain loh saudara. Ya, pokoknya terserah gitu ya. Akhirnya saya telepon istri saya. Itu saya di kantor. Puji Tuhan ya, Cici mau transfer nih. Katanya tenang gitu. Terus istri
nadanya nggak, saya tahu sebagai suami istri itu kita udah tahu ya, Bapak Ibu, Pak Samuel kan tahu kalau di telepon, ini pasti ini kurang happy nih gitu ya. Jadi saya kenapa nggak happy? Saya pikir kan, kita nih nggak tahu kalau bapak-bapak, kita nih suami nggak suka loh, kita lagi happy dia nggak happy gitu loh. Kayaknya kan share kebahagiaan gitu ya. Kita udah happy dia ikut happy gitu loh. Kalau bisa, jadi ibu-ibu tolong ikut happy aja gitu ya. Tapi saya tahu dia ganjel gitu. Jadi dia bilang, kalau Tuhan menyediakan bukan begitu caranya. Kita nggak perlu utang. Tuh saya bilang ini utang tapi Maranatha. Di surga nanti kembaliinnya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi maksudnya ini luar biasa loh. Ini mujizat. Tapi dia bilang, enggak saya bilang itu bukan dari Tuhan. Dia bilang gitu. Wah, memang nggak salah saya pilih istri, saudara. Saya nggak salah. Makanya saya pernah cerita juga kan ya, bahwa sewaktu saya tanya Evelyn waktu pacaran nih, kamu mau suami yang kayak apa? Ya, kalau klise kan yang bijaksana, dewasa gitu ya. Nggak mungkin kan dia bilang yang kaya, yang apa, enggak kan. Tapi dia bilang gini, enggak, dia nggak bilang bijaksana atau yang apa tadi, yang dewasa, enggak. Tapi dia bilang yang imannya lebih tinggi dari saya. Langsung saya bilang itu saya. Gitu ya. Tapi ternyata enggak, saudara. Iman saya lebih rendah. Dia bilang, enggak, kalau Tuhan mau nyediain enggak begitu. Oh gitu ya. Oke deh. Walaupun dengan, waduh udah happy masih mesti doa lagi kan ya. Ya udah saudara, udah akhirnya malam itu ada menara doa gitu ya. Jadi, saya nggak tahu waktu itu kok saya yang mimpin ya, saya lupa juga. Pokoknya saya bagikan ayat ini. Tuhan yang akan menyediakan ya. Mungkin yang lain bingung, ini kok apa sih diulang-ulang. Tuhan yang menyediakan, Tuhan akan menyediakan. Jadi ketemu siapapun saya bilang Tuhan yang akan menyediakan, saudara ya. Benar ya, saya mau cerita bahwa tiba-tiba ada orang minta apartemennya didoakan, saudara. Ya, mau dijual, didoakan. Sebagai pendeta kita ini memang harus bisa segala sesuatu ya. Padahal anjing sakit, pendeta juga yang dipanggil ya. Ngubur anjing, pendeta juga. Ya, enggak ya. Ada mau mau dijual, pendeta juga. Saya juga bingung cara doain apartemen mau dijual tuh gimana caranya. Ya udahlah, pokoknya saya datang, kemudian orangnya belum datang lagi, belum nyampe. Akhirnya saya mulai cari-cari tahu. Ini nggak boleh sih sebetulnya, karena saya mulai ragu. Saya tanya, Pak, apartemen yang ini mana? Oh di situ Pak. Ya, di sini itu mau dijual Pak, saya bilang gitu. Satpam itu, security. Oh iya Pak, banyak. Semua ini mau dijual. Semua mau dijual. Ya, pasarannya berapa Pak? Saya tanya. Pasarnya segini. Oh gitu. Ya udah. Akhirnya ketemu dengan yang mau jual. Ya Pak, tolong didoakan ini udah sewanya habis, kita mau jual gitu. Kemudian ibu ini bilang, Pak, saya mau buka harga segini. Tadi saya tanya satpam, harganya itu lebih rendah. Itu pun banyak nggak laku, saudara. Ya, harga yang ini ibu minta lebih tinggi. Wah, lebih berat lagi buat saya, gimana nih ya. Tapi akhirnya saya juga nggak tahu Tuhan gimana. Udah, ya kita orang battle, orang karismatik, rapi aja dah. Ya udah ambil minyak, plak. Udah pamit cepetan pulang gitu ya. Nggak tahu gimana laku, nggak tahu, bukan tanggung jawab ya. Jadi pendeta hanya melayani gitu ya, tidak ada jaminan. Tapi Tuhan yang jamin. Saudara, besoknya ditelepon saudara, ditelepon. Wah, saya pikir ada apa nih? Pak, luar biasa, tolong doakan. Sudah ada yang nawar. Wah, cepet banget, luar biasa. Saya aja terheran-heran. Sudah ada yang nawar berapa? Dan dia sebut angka kemarin, ini yang sudah ditawar lebih loh dari yang kemarin. Tapi dia bilang, saya naikin Pak. Ya ilah. Saya bilang, waduh, udah susah jual gitu ya. Harganya udah tinggi, udah ada yang mau naik lagi gitu. Tolong doakan lagi. Oke, puasa Pak. Wah, pendeta kadang-kadang harus puasa, saudara, disuruh puasa. Ya udahlah, kita disuruh, ya udah. Oke, puasa. Seminggu kemudian sudah ternyata deal, saudara. Dan deal sudah di DP. Ditelepon lagi, tolong doakan supaya nggak meleset. Karena nanti takutnya dia pulang, istrinya bilang, wah kemahalan, nggak jadi. Dia udah DP gitu. Jadi kalau pendeta mendoakan itu sampai tuntas ya. Sampai tanda tangan, sampai notaris, sampai dibayar, saudara. Ya akhirnya saudara, puji Tuhan, singkat cerita ditelepon lagi. Pak, sudah tanda tangan, sudah dilunasin. Puji Tuhan. Aduh, lega saudara, saya lega juga ya. Bukannya ibu itu yang lega, tapi saya juga lega. Setelah itu saudara, dia bilang, Pak bisa minta nomor rekening berapa? Wah ada, kenapa Bu? Enggak, saya digerakkan Tuhan.
untuk menabur buat Bapak, saudara. Dan jumlahnya saudara itu sesuai dengan saya yang butuhkan, saudara. Makanya kadang-kadang saya pikir, wow, saudara, Tuhan akan menyediakan. Tuhan yang akan menyediakan, saudara. Dan Tuhan benar-benar lakukan. Walaupun kadang-kadang bingung, kok pakai cara begini, begitu ya. Tapi saudara, makanya hari-hari ini terus percaya. Katakan, memang dikira aneh. Orang kadang-kadang ngobrol sama kita, aneh nih, ya. Kita ditanya gimana, Tuhan yang akan menyediakan, ya. Ya, pokoknya kita harus katakan dengan iman, Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan menolong kita. Katakan terus, ya. Hari-hari ini harus terus perkatakan iman kita. Nah, yang terakhir saudara, yang ketiga saudara, ya. Yang ketiga ini saya nggak kasih, katakan saya karena saya juga bingung. Karena ini sesuatu yang saya dapat dan saya mau saudara coba bisa nggak menyelami ini. Nah, Kejadian 22 ayat 9 sampai 13. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, ini ada sesuatu yang baru. Saya sudah sering membaca ayat ini juga, tetapi saya ada sesuatu yang baru. Kenapa Tuhan bilang begini? Jadi waktu itu Abraham membangun mezbah, kemudian menyusun kayu, kemudian dia ikat Ishak anaknya, dia taruh di atas mezbah dan siap menyembelih anaknya. Kemudian berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab nah ini, telah ku ketahui sekarang ya, bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah saudara, ada sesuatu yang buat saya ini sesuatu yang Tuhan mau, yaitu bahwa dalam hidup kita di tahun 2020 dan selanjutnya nanti, jangan ada yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi Abraham sudah diberkati anak ya. Jadi dari Tuhan udah janji, ini anak yang tunggal, melalui dialah keturunanmu. Dia dapat berkat saudara. Ya, biasanya pasti dia bersuka cita, dia tambah dekat dengan Tuhan. Tetapi ternyata ada kemauan Tuhan yang lebih dari hanya memberkati dengan anak. Dia nggak mau anak ini menjadi penghalang hubungan dia dengan Abraham. Makanya dia mau Abraham mempersembahkan anaknya. Karena saya percaya anak ini ada di hatinya Abraham. Jadi Tuhan mau hati Abraham itu benar-benar tidak ada penghalang. Dia mau Abraham mendekat kepadanya. Saudara, tahun 2020 Tuhan mau kita dekat sama Tuhan bukan karena diberkati. Bukan karena mujizat. Bahkan kadang-kadang mujizat menjadi penghalang saudara. Hubungan kita dengan Tuhan. Ya, makanya Tuhan bilang, kamu gak segan-segan menyerahkan sesuatu yang menghalangi hubunganku dengan engkau. Saudara, ini yang saya dapat sudah. Jadi tahun 2020, Tuhan gak mau ada apapun yang menjadi penghalang hubungan dia dengan kita saudara. Apapun saudara, berkat, bahkan jawaban doa. Kalau doamu dijawab pun bukan itu. Ya, tetapi Tuhan mau hatimu mendekat sama Tuhan. Ya, karena seringkali kita bersyukur, kita happy waktu dapat berkat, betul nggak? Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi bagaimana kalau sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidupmu? Apakah kau bisa bicara Tuhan baik, Tuhan baik, bersyukur? Saudara, beberapa hari yang lalu ya, minggu lalu kalau nggak salah waktu itu ada beberapa pengerja, ada acara, kemudian Tuhan terus kasih lagu ini. Sebab Tuhan baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, pada waktu itu rasanya saya lagi, ya buat saya saudara, keluarga gereja ini juga keluarga, ada kalau seseorang dalam keluarga gereja ini ada yang menghadapi masalah, itu buat saya juga artinya saya memang mau ambil, bukan saya dibebani, bukan, tapi saya memang ambil beban itu beban saya juga. Kemudian ada dari keluarga besar saya juga ada yang sakit gitu pada waktu itu, tapi Tuhan katakan itu. Terus di hati saya muncul, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Bukan karena mujizat, bukan karena semua baik-baik saja ya. Jemaat semua baik-baik saja, bukan karena itu. Tetapi walaupun jemaat ada masalah, walaupun keluarga kita ada masalah, tapi Tuhan tetap baik saudara. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya saudara. Kasih setia tidak pernah berubah, dia tetap baik dari dulu sampai selamanya. Makanya dari sini saya merasakan Tuhan tuh mau kita mendekat sama dia tanpa ada yang menghalangi saudara. Makanya waktu Petrus saudara berjalan di atas air, Tuhan bilang, datanglah mendekat. Ya, walaupun kamu harus lewatin air, tapi nggak apa-apa, datanglah mendekat. Makanya pada waktu Petrus nggak melihat sama Tuhannya, dia melihat sama mujizatnya, dia tenggelam saudara. Ingat, kadang-kadang mujizat bisa membuat kita tenggelam. Ya, waktu kita melihat mujizatnya, wah ini air, kita berjalan di atas air. Dan dia rasa tiupan angin. Dia nggak lihat sama Tuhannya lagi, dia mulai tenggelam saudara. Makanya hari-hari ini lihat Tuhan aja. Mau masalahmu ada jalan keluar atau nggak ada jalan keluar, tetap lihat Tuhan. Karena Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik. Dia baik bukan karena mujizat yang kau terima. Dia baik memang bahwasanya kasih setianya tidak berkesudahan. Dia tetap baik dari dulu sekarang sampai selamanya. Tapi don't worry, karena setelah ini Abraham menoleh dan ada jalan keluar. Tapi maksud saya jangan cari jalan keluarnya. Ya, tapi biarlah kita memandang sama Tuhan saja, saudara. Karena makanya Mazmur 91 pusatnya itu bukan sebelah kiri rebah, sebelah kanan rebah gitu ya. Ya kadang-kadang kan saya juga pengen gitu ya. Kalau Tuhan rumah pendeta sebelah kiri banjir, sebelah kanan banjir, rumah saya tetap kering dong gitu ya. Musa membelah laut gitu kan ya. Jadi rumah saya kering gitu ya. Maunya kan gitu saudara ya. Tapi saudara nggak masalah. Yang penting hati kita mendekat. Makanya pusatnya dari Mazmur 1 itu dari ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, membentenginya. Ya, waktu dia berseru, aku akan menjawab. Jadi saudara, Tuhan mau tidak ada ganjelan, tidak ada yang menghalang kita di tahun double portion ini saudara. Ya, itu yang ketiga saudara. Tuhan mau hubungannya dengan kita langsung saudara. Ya. Karena kalau enggak saudara, di Yohanes 6 ayat 2 saudara, dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat apa saudara? Mujizat penyembuhan. Ini ada mujizatnya itu 2 kali saudara. Yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Saudara, banyak orang ikut Tuhan karena melihat apa? Mujizat. Tapi kita lihat ini Yohanes 6 ayat 2. Di ayat 66-nya, ya, jadi 666 saudara, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Masa dalam perikop yang sama, dalam pasal yang sama. Dari tadinya banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Akhirnya belum ganti pasal, mereka sudah meninggalkan Tuhan, mengundurkan diri. Kenapa saudara? Karena yang mereka cari mujizat. Jadi tahun ini jangan cari mujizat. Tahun ini walaupun mujizat pasti terjadi saudara. Ya, tapi kita nggak fokus sama mujizatnya. Kita cuma mau dekat sama Tuhan saja. Kita mau melekat sama Tuhan saja. Ya. Saudara, dikatakan murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia karena mereka mengharapkan mujizat saudara. Ya. Karena itu sekarang tahun ini, tahun 2020, saya percaya ada satu
janji Tuhan yang kita akan lihat di Yesaya 61 ayat 7 dari ayat 6 ya, ayat 6. Ini saya pada waktu itu di Israel, saudara, pada waktu itu saya pergi ke Hebron ya. Jadi waktu kita pergi ke Hebron, saudara, di situ saya dapat ayat ini, saudara. Ya, ini tentang Abraham, tetapi saya bisa dapat ayat ini, saudara. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan megangkan diri dari segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Saudara, jadi ternyata segala sesuatu yang kita alami, Tuhan tuh tahu, saudara. Tuhan gak pernah tidak tahu segala sesuatu. Don't worry kalau engkau malah diludahi, kau dihina, kau malunya ini kok double banget gitu tahun ini umpamanya, tahun 2000 yang lalu, tahun yang lalu. Saya percaya Tuhan akan lipat gandakan. Tuh kita akan, walaupun kita mengalami noda, mengalami ludah menjadi bagian kita, tapi kita akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Bahkan sukacita abadi akan menjadi kepunyaan kita, saudara. Double portion, ini berbicara double portion. Tuhan akan lipat gandakan, warisan 2 kali lipat. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang apa? Diberkati Tuhan, saudara. Jadi saudara, ini janji Tuhan tahun ini. Tapi ini double portion. Ini berbicara sesuatu yang pelipat gandaan. Karena itu jangan patah semangat. Yang pertama, ya, semangat. Masuki tahun ini semangat. Bukan karena mau melihat mujizat. Tapi semangat karena Tuhan baik. Dan pasti Tuhan akan berkarya luar biasa. Karena Tuhan mengasihi kita. Semangat tahun ini. Terus apapun. Semangat dalam melayani. Semangat dalam bekerja, semangat dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan. Semangat menjadi suami, semangat menjadi istri yang baik buat suami kita. Ya, kemudian mari kita perkatakan iman kita. Kita encourage juga pasangan kita. Hari-hari ini kita harus memberi encourage kepada pasangan kita. Ya, memberikan dukungan, saudara. Perkataan yang baik, perkataan yang benar, yang mendukung. Ya, jangan saling menyalahkan, saudara. Ya, saya adalah orang yang diam, saudara ya. Saya memang lebih banyak diam, bukan karena silent is golden, tetapi saya pikir percuma kalau kita menyalahkan, saudara. Ya, lebih baik kita perbaiki, saudara. Apalagi dalam hubungan suami istri. Ya, dalam hubungan suami istri kita harus ngomong, memang kita kalau ada sesuatu, tetapi kadang-kadang itu proses buat kita. Makanya saya katakan kan, kalau masih pacaran buka mata lebar-lebar, ya. Setelah menikah tutup mata selamanya, ya. Ida sama Elisa sekarang tutup mata ya. Tapi maksudnya tutup mata itu jangan komplain. Ini udah yang terbaik ya. Ini yang paling fresh nih ya, fresh baru menikah nih ya. Waktu interview juga kan mereka menjawab bahwa inilah pasangan yang dari Tuhan. Mereka yakin, berarti kalau dari Tuhan yang terbaik. Tuhan gak pernah kasih yang gak terbaik. Kami bersyukur selalu. Ya. Jadi kalau ada yang gak sesuai, bersyukur aja. Ya. Tetap bersyukur, jangan komplain. Ya. Nah karena itu saudara, mari kita saling encourage satu yang lain. Dan yang terakhir Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Makanya Abraham pada waktu diminta anaknya bukan karena Tuhan jahat, saudara. Tuhan lagi minta hatinya Abraham. Ya. Waktu Tuhan dapat hatinya, makanya Tuhan bilang, engkau gak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Artinya hatimu aku tahu sekarang. Hatimu aku tahu sekarang. Engkau gak segan-segan. Engkau tidak mau ada batasan antara aku dengan engkau. Makanya sekarang Tuhan bilang, aku bersumpah double portion. Demi diriku sendiri aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, saudara.
Ya, multiplying in multiplying I will multiply. Kalau dalam perkalian ini udah dikali lagi saudara. Wah, berkatnya luar biasa saudara. Saudara mau diberkati seperti itu? Berarti siap dengan ujian double portion? Yang siap, mari kita bagi berdiri saudara. Mari terus semangat saudara, apapun yang terjadi, ya. Kita semangat, kita terus perkatakan iman kita terus encourage satu yang lain. Perkatakan yang baik, ya. Jangan komplain, jangan kritik saudara, tapi kita encourage satu yang lain saudara. Kemudian juga mari kita mendekat sama Tuhan. Tuhan mau hati kita